pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah berdoa belum? Sudah. Belum? Nah, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, maju. Stella, kita berdoa dulu. Oke, Stella. Mari kita ambil sikap berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Alvaro dengan Alvaro dengan ya. Ini karena sakit ya. Kemarin Bu Risma sudah diberitahu orang tuanya karena dia tidak masuk itu karena sakit. Nah, hari ini kita mau belajar melanjutkan pembelajaran kemarin. Tema yang keempat itu pembelajaran kedua. Kita sudah masuk pada pembelajaran kedua. Kita mau belajar SBDP dengan PKN hari ini. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan dan juga pengamalan Pancasila. Sila keberapa? 1. Sila yang ke-1. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah, nah, tujuan kita belajar hari ini adalah dengan kalian mengamati gambar, maka kalian akan mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat kalian menggambar. Itu yang pertama tujuan kita belajar hari ini. Yang kedua itu setelah kalian melihat gambar nanti yang ada di LKPD, kalian dapat menggambar bangunan dan rumah impian kalian. Nah, suatu saat kan kalian punya rumah, sudah gede nanti kan, sudah gede nanti punya rumah, kalian bisa menggambar dulu sekarang untuk impian rumah impian kalian yang akan datang. Itu tujuannya kita mau pelajarinya hari ini. Nah, yang ketiga nanti kita akan diskusi. Diskusi kita menjelaskan hubungan antara simbol-simbol dalam Pancasila. Kelas 3, kelas 1, kelas 2 kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Hari ini kita juga akan belajar lagi makna sila yang pertama. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat itu setelah nanti kita diskusi, kalian bisa mengamalkan dan memberikan contoh pengamalan sila pertama itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang bisa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, semuanya hafal? Oke, kita nyanyi dulu karena materi kita hari ini berhubungan dengan Pancasila. Ayo, kita nyanyi dulu nyanyinya yang semangat Garuda Pancasila. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
siapkan? Sudah? Oke, yang sudah kalian siapkan di buku fokus halaman 9. Nah, ya, di tangan kalian juga sudah ada materinya. Nah, perhatikan ada berbagai macam pekerjaan. Nah, pekerjaan di lingkungan kita atau di tempat tinggal kita atau di dunia ini. Nah, seperti Bu Rima ini pekerjaannya apa? Kalau pekerjaan guru itu apa yang dilakukan? Kalau polisi pekerjaan bukan? Ya, apa tugas polisi? Menegakkan keadilan, menjaga keamanan, kemudian apa lagi? Ya, menangkap, salah satunya menangkap orang jahat, tapi kita tidak boleh berbuat jahat. Nah, kemudian ada lagi pilot. Apa itu pilot? Pilot itu orang yang menerbangkan pesawat. Nah, kemudian kalau dia nakoda, pekerjaan bukan? Ya, apa? Tugasnya apa? Mengendarai kapal supaya kapal itu bisa berjalan menuju tempat tujuan yang dituju. Nah, itu kita punya keahlian masing-masing. Nah, kemudian bangunan sekolah kita ini kan ini namanya bangunan, oke? Nah, ada orang atau ada suatu profesi atau pekerjaan yang membuat gambar bangunan. Arsitek itu. Nah, apa itu arsitek itu pekerjaannya? Yang mengembangkan objek suatu bangunan. Nah, orang yang membuat gambar bangunan atau menggambarkan objek bangunan. Nah, kalian itu sudah tahu ternyata. Nah, karena kalian bukan belajar hanya di sekolah, tapi juga mendapat informasi dari internet dan media lain. Nah, arsitek itu dia membuat gambar, kemudian merancang bangunan supaya bangunan itu kokoh dan juga menjadi sempurna, supaya tidak roboh. Itu pekerjaan arsitek. Siapa yang mau jadi arsitek itu? Nanti bisa tulis. Kok hanya 2? Yang lain tidak mau jadi arsitek? Cita-citanya beda-beda. Ya, Bu Rima menghargai kalian punya cita-cita yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam menggambar, arsitek ini tentu memperhatikan hal-hal yang harus kita lihat supaya gambar bangunannya itu kelak menjadi bisa diterapkan, bisa dibuat bangunan dengan sempurna. Nah, sebelum membuat bangunan, arsitek ini biasanya membuat gambar. Nah, seperti kamu juga sering membuat gambar, bikin gambar. Siapa yang sering membuat gambar rumah? Nah, banyak sekali yang suka menggambar rumah. Nah, suatu saat kamu bukan hanya bisa menggambar rumah, tapi juga bisa membangun rumah impian kamu. Nah, sekarang coba lihat ada gambar yang tadi ada di materi pelajaran itu halaman terakhir. Nih, oke, sudah? Nah, perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Nah, ini adalah gambar seorang arsitek. Dia tadi tugasnya apa? Membuat gambar suatu objek bangunan atau bangunan sebelum dibuat menjadi suatu bangunan digambar oleh arsitek. Nah, arsitek ini juga tidak boleh merancang bangunan itu sembarangan. Kenapa? Kenapa dia? Karena takut bangunannya itu tidak kuat dan mudah roboh. Nanti kena angin atau kena badai hujan yang lebat, bangunannya bisa roboh. Nah, inilah arsitek harus mempertimbangkan gambarnya, kemudian instruksi dari bangunan itu sendiri. Nah, arsitek ini harus sekolah tentunya, baru bisa menjadi seorang arsitek. Nah, seperti kamu sekarang harus rajin belajar, baru bisa menjadi arsitek. Tidak ada orang yang tidak sekolah bisa menjadi arsitek. Nah, arsitek ini juga selain dia menggambar, tadi dia harus memperhatikan gambarnya tadi tentang warnanya, tentang objek yang mau digambar, kemudian tentang bahannya. Nah, itulah yang harus dikerjakan oleh arsitek. Nah, sekarang dari gambar yang kamu lihat di buku kamu, ini kira-kira gambar berapa dimensi?
membuat rumah. Objek rumah itu harus jelas. Oke? Berarti di situ paham di situ? Objeknya harus tahu apa yang mau kamu gambar. Misalnya kamu mau menggambar gunung, kamu sudah membayangkan kalau gunung itu seperti apa ya, itu objeknya. Nah, itu juga seorang arsitek ini harus tahu objek yang apa digambar. Begitu juga kamu ketika kamu menggambar, ibu menggambar kamu harus pahami dulu objeknya. Kemudian kamu sesuaikan apanya, warnanya. Sesuai tidak? Misalnya rambut kok dikasih warna merah. Rambut warnanya apa? Hitam. Sebenarnya rambut itu umumnya berwarna hitam. Nah, itu adalah kemudian kamu lihat lagi ketika menggambar rumah, misalnya atap rumah harus berbentuk apa? Segitiga. Kemudian jendela harus berbentuk apa? Nah, itulah objek-objek itulah yang harus kamu perjelas ketika kamu menggambar sesuatu. Misalnya kamu menggambar pohon, tidak mungkin kamu menggambar pohon itu seperti kehidupan, kan nggak mungkin. Jadi objeknya harus jelas. Dalam menggambar tadi, objeknya harus jelas, warnanya harus sesuai, kemudian harus rapi, kemudian juga harus bersih dalam menggambar itu. Itulah yang harus kamu lakukan ketika kamu menggambar sesuatu seperti ada yang di buku kita di fokus itu. Kemudian menjadi seorang arsitek itu harus kreatif. Nah, kreatif dalam arti kata dia mampu mengeluarkan imajinasi apa yang ada dalam dirinya. Nah, dia misalnya, nanti membuat jendelanya tidak hanya segi empat, tetapi sekarang ada yang bulat. Nah, ada kan jendela bulat. Berarti dia kreatif. Artinya dia mampu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Nah, itulah harus kreatif. Nah, kemudian rancangannya juga biasanya arsitek yang pintar itu ada yang unik. Unik itu artinya apa? Berbeda, sesuatu yang jarang sekali dilihat, itu namanya unik. Nah, ini juga harus dikuasai oleh arsitek. Jangan misalnya rumah kita sama aja semuanya. Nah, kalau kita biasanya meminta jasa arsitek, kita akan memesan ini mau yang unik. Nah, mau yang beda dari yang lain, dan itu artinya unik. Nah, kita bisa memesan pada arsitek. Harus arsitek punya kreativitas itu. Nah, kemudian tadi kamu sudah memahami tentang apa-apa yang kamu amati di gambar, tentang warnanya, tentang objeknya. Nah, sekarang coba kamu persiapkan, oke? Kamu persiapkan alat-alat untuk menggambar. Apa saja alat-alat itu? Pensil, warna, lagi, hitung garis, penghapus, meruncing, apalagi? Nah, pada saat kamu menggambar, sebelum kamu menggambar, kamu harus melihat dulu dasar objeknya apa. Misalnya Bu Rima pengen kamu membuat rumah, jadi gambar objeknya yang pertama apa? Rumah. Kemudian bagian-bagian objek itu tadi, bagian rumah itu tadi apa saja? Itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari objek, karena objeknya tadi rumah. Nah, kemudian kamu juga menyambungkan bagian-bagiannya. Tadi pintu itu kan empat, digabungkan misalnya dengan atap rumah yang segitiga. Nah, kamu harus menggabungkannya menjadi gambar yang utuh, menjadi sebuah rumah. Tidak ada kamu gambar jendela sendiri, pintu sendiri, begini tapi itu tidak ada. Jadi digabungkan semua objek menjadi satu, menjadi sebuah bangunan rumah. Nah, bisa kalian begitu menggambarnya? Bisa. Nah, sekarang Bu Rima mau kalian menggambar gambar rumah. Nah, gambar rumah impian kalian, apa yang mau kalian gambar? Oke, rumah kalian. Di sini ada Bu Rima bagikan LKPD-nya, silakan kalian menggambar. Oke. Waktunya Bu Rima kasih waktu 10 menit ya. Silakan gambar dan warnai gambar rumah saja. Gambar rumah saja, ya. Gambar bangunan rumah.
Oke, silakan kalian gambar. Waktunya 10 menit. Oke. Ya. Ini ada Bu Rima kasihkan LKPD-nya. Yang ininya dulu nih, ini yang di sini ya. Oke. Gambar rumah yang kalian inginkan untuk nanti di masa depan kalian, dan kalian bisa di rumah. Ya, yang ada di lingkaran itu yang besar. Oke. Sekarang kerjakan, waktunya hanya 10 menit. Ya, boleh unik atau apa boleh. Oke, kerjakan sekarang. Ya, kerjakan sekarang, waktunya 10 menit. Ya. Dibuat objek yang akan kamu gambar. Rumah apa? Mana boleh diselesaikan? Gambar. Ya, waktunya 10 menit. Silakan kamu gambar. Gambar rumah, ayo segera jelasan karena waktunya tidak lama. Ya, gambar rumah yang kamu inginkan. Terserah kamu bentuknya seperti apa, kemudian objeknya bagaimana. Nah, ini Yona sudah mulai menggambar, hampir selesai. Ya, kemudian kamu beri warna. Besarnya sesuai dengan yang kotak itu aja ya. Ya. Diberi warna, objeknya harus jelas. Kamu menggambarnya harus sesuai dengan kreativitas kamu. Tadi kan seorang arsitek itu harus kreatif, artinya sesuai dengan apa yang ada di pikiran kamu, bagaimana bentuknya, warnanya. Nah, ini punya Yona sudah hampir selesai. Tinggal 2 lagi. Ya, objek rumah yang harus kamu gambar. Oke, silakan.
lain ya. Ya, tapi objek rumah dulu ya. Ini punya Yona sudah rapi. Ya, diberi warna yang sesuai. Ini atapnya mana? Ya, tinggal diberi warna. Nah, punya Catherine juga tinggal beri warna aja. Nah, komposisi warnanya juga harus sesuai ya. Misalnya kamu mau temboknya itu warnanya coklat. Nah, coklatnya coklat yang bagaimana? Ya, tidak boleh misalnya pucat semua rumahnya. Jadi komposisinya warnanya harus. Ada yang sudah selesai? Nah, karena kalian sudah selesai, sekarang pekerjaan kalian dikumpulkan. Ya, sudah selesai dikumpulkan. Sekarang di depan. Ya, kumpulkan. Oke. Ya, kembali ke bangkunya. Ya, dirapikan dulu pipi, dirapikan. Oke, yang kembali ke bangku dan duduk lagi di bangku masing-masing. Ya, jangan ribut. Oke, dirapikan. Oke.
Ya, buka lagi. Nah, kalian tadi sudah menggambar objek rumah masa depan kalian. Nah, gambar kalian ini semuanya Bu Rima lihat bagus-bagus. Sangat bagus. Nah, ada yang komposisi warnanya sudah tepat. Kemudian ada objeknya juga ini. Sudah tepat dan sudah jelas. Yang beginilah contoh-contoh gambar yang sesuai dengan objeknya. Misalnya kamu mau rumah, bentuknya ada jendela, kemudian ada pintunya, dan seperti ini. Ini adalah objek yang jelas. Nah, nanti karya kalian ini yang bagus dan yang rapi akan kita tempel di kelas. Nah, itu kalian jadikan contoh. Nah, itu adalah objek-objek gambar yang sesuai. Nah, tapi pada umumnya setelah Bu Rima lihat dan Bu Rima amati, objek-objek gambar kalian ini sudah jelas. Misalnya rumah itu ada jendela, ada pintunya. Nah, ini adalah gambar yang unik-unik yang kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, baik. Ketika arsitek itu membuat suatu bangunan, tentunya arsitek ini haruslah selalu mencerminkan atau mempunyai nilai-nilai yang positif. Kenapa harus mencerminkan nilai-nilai positif? Karena kalau seorang arsitek itu tidak mempunyai sikap yang positif, nah, akan merugikan semua orang. Nah, apa itu nilai-nilai yang positif yang perlu ditanamkan dalam diri seorang arsitek? Karena arsitek itu kan bekerja untuk orang banyak, membuat bangunan, membuat rumah, dan akhirnya dinikmati oleh semua orang. Nah, di sini yang harus dimiliki nilai positifnya adalah arsitek itu harus jujur. Arsitek harus jujur. Kenapa harus jujur? Siapa yang tahu? Kenapa arsitek itu harus jujur? Ayo. Sikap yang baik, jujur adalah sikap yang baik, betul? Nah, apa lagi? Nah, kamu perhatikan. Tadi kan arsitek itu membuat bangunan untuk semua orang, oke? Jadi dia harus benar-benar jujur, misalnya bahannya apa, biayanya bagaimana, itu harus dijelaskan. Kenapa? Kalau misalnya dia tidak jujur, dia bohong-bohong, dia membuat suatu gambar bangunan, kemudian membuat bangunan itu ternyata bangunannya dengan kualitas yang rendah, tapi dia minta bayaran tinggi, kemudian tidak lama kemudian terjadi misalnya rumahnya runtuh. Itu merugikan siapa? Merugikan orang lain. Nah, salah satunya adalah tadi kejujuran. Nah, kalau kamu melihat, kamu sudah belajar di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nilai kejujuran ini pengamalan Pancasila sila keberapa? Yang pertama, apa bunyi sila yang pertama? Tuhan yang Maha Esa. Nah, apa makna yang ada di dalam makna Pancasila yang pertama? Itu maknanya apa? Lihat yang ada di LKPD kamu. Apa makna sila yang pertama? Ya, yang pertama percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dan kita harus percaya. Bagaimana percaya? Kita dengan cara berdoa, dengan cara bersyukur. Kemudian apa lagi maknanya? Nah, di negara kita ini terdiri dari 6 agama. Nah, kita berhak untuk memilih agama kita masing-masing sesuai kepercayaan kita. Nah, itu artinya kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, kita memberi kebebasan kepada orang lain untuk memilih agamanya dan menjalankan agamanya sesuai masing-masing. Apa yang harus kita lakukan kalau berbeda agama? Menghargai dan menghormati. Nah, yang ketiga apa lagi? Nah, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan.
yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, bagaimana kita sebagai perwujudan dari pengamalan Tuhan yang Maha Esa, kita harus menjaganya, melestarikannya. Misalnya hutan, kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena akan merusak hutan, kehidupan kita. Nah, kemudian misalnya juga kita tidak boleh menggunduli gunung. Kenapa? Itu ciptaan Tuhan dan juga merugikan kita. Jadi bagaimana kita menghargainya? Kita rawat dengan baik. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan yang mendatangkan bencana. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian maka yang berikutnya apa lagi? Siapa yang tahu? Nah, toleransi. Tadi kita berbeda agama, keyakinan kita masing-masing berbeda. Apa itu toleransi? Menghargai, apalagi tidak membeda-bedakan, menghormati, apalagi apa itu toleransi? Apalagi? Nah, toleransi itu artinya kita menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana cara kita bertoleransi? Misalnya Bu Rima beragama Katolik. Nah, kemudian Amros beragama Konghucu. Bagaimana toleransi Bu Rima dengan Amros? Yang menghargainya dalam bentuk apa? Nah, misalnya ketika Amros merayakan hari raya Imlek, Bu Rima kan Katolik tidak merayakan Imlek. Bu Rima pergi ke tempat Amros mengucapkan selamat hari raya Imlek. Begitu juga ketika Natal Amros ke tempat Bu Rima. Karena Amros berbeda keyakinan, Amros tidak merayakan sebagai rasa toleransinya. Amros dan Bu Rima mengucapkan selamat Natal. Itu adalah salah satu bentuk dari toleransi. Nah, sekarang dalam hal pengamalan Pancasila yang pertama tadi, nah, Bu Rima akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, kalian akan membentuk kelompok 5 orang. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Rima berikan. Jadi Bu Rima beri kesempatan waktu sekitar 10 menit. Nah, kelompoknya Bu Rima akan bagi ini 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Oke. Kalisa masuk sini. Oke. Kalisa di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gabung di sana masing-masing kelompoknya, satu kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gabung di sana. Itu soalnya. Silakan ke kelompoknya yang sudah berubah tentukan, baca kelompok. Kemudian di sini satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Pergi ke kelompoknya masing-masing berhadapan ke sini. Di mana kelompok kamu? Kita ini 1, 2, 3, 4. Kamu masuk ke sini, oke? Oke, kerjakan sekarang yang sudah Bu Rima bagikan itu. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke sini Ricardo. Oke, ini ke sini. Oke, sekarang dikerjakan. 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Oke, sekarang kerjakan tugas kelompok. Kerjakan sekarang. Oke, apa yang ada di situ? Di dalam LKPD kamu, silakan kamu jawab. Nah, yang pertama itu tuliskan sila-sila Pancasila, hubungkan dengan simbolnya. Sila pertama apa? Ya, ketua yang Maha Esa simbolnya apa? Kemudian tulis simbolnya apa? Ya, tidak. Sekarang kerjakan. Oke, yang dulu ini geser. Kamu geser biar temannya bisa. Tidak usah dulu langsung ke soal nomor 1. Oke. Silakan kalian jawab. Kemudian ada nomor 2. Berikan contohnya. Yang pertama kapan saya ini ketuhanan yang Maha Esa. Oke, silakan. Kemudian soal kedua itu maknanya apa seperti yang dijelaskan tadi. Baru kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga kamu amati gambarnya. Nah, kemudian kamu berikan alasan pada gambar itu, alasan pendapatnya sesuai atau tidak. Kemudian berikan alasannya. Oke.
Sudah paham? Ini sama dengan yang ini. Kalau gambarnya sesuai dengan makna Pancasila ditulis sesuai. Kalau tidak sesuai, alasannya apa? Misalnya nomor 3 ini kan mencuri. Mencuri ini sesuai tidak dengan Pancasila? Kalau sesuai, tulis sesuai. Kalau tidak sesuai, tulis tidak sesuai. Apa alasannya tidak sesuai? Lihat gambarnya, sudah gambar. Oke, 5 menit lagi. Oh ini 4, ini 2 bisa, ini 4 dan ini 5 di bawah. Ini, oke. Nah, bisa. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan itu. Kalau yang nomor 2 itu maknanya kan tadi sudah. Lalu contohnya apa? Contohnya kan apa? Nah ini ada maknanya. Contohnya apa? Misalnya percaya kepada Tuhan. Nah ini contohnya apa? Dengan cara apa? Nah begitu. Ini kan maknanya ini. Sudah dari. Oh ini menanam. Yang gambar yang kelima itu menanam ya, petani.
Nanti mau dipresentasikan ke depan ya yang Bu Rima di kelompoknya. Cepat mengerjakannya. Kalau ini yang panjang, nanti kita baca di sini di bawah dua. Maskernya tetap dipakai ya. Kelompok yang sudah siapa? Ya, maju
Buka dulu biar suaranya kedengaran. Suaranya agak kuat biar temannya mendengarkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol berantai. Sila ketiga, Kuat-kuat. persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial berseluruh rakyat Indonesia. Simbol padi dan kapas. Suaranya kuat-kuat biar temannya dengar. Dua, diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor satu, makna percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Dua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Makna setiap orang bertanggung jawab dan taat dengan aturan agamanya. Tiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Empat, toleransi antara umat beragama. Yang lain perhatikan temannya yang sedang mempresentasikannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berdoa sebelum makan. Kedua, memilih agama masing-masing. Tiga, tidak menebang pohon sembarangan. Keempat, saling menghargai agama orang lain. Tiga, perhatikan gambar pada tabel berikut. Berilah pendapatmu. Apakah tindakan ini sesuai dengan nilai agama? Jelaskan. Nomor satu, Baik. tidak sesuai. Alasannya? Karena ia mentertawakan orang lain. Nomor dua, sesuai karena dia membantu. Ayo perhatikan temannya. Turunkan semen pertama. Nomor tiga, tidak sesuai karena ia mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Nomor empat, sesuai karena ia belajar dari bersama. Lima, sesuai karena ia menanam dan menunjukkan orang lain untuk Tuhan. Sekian penjelasan kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Nisa. Ya, terima kasih Nisa dan kelompoknya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan benar. Ya, silakan itu. Sekarang kelompoknya Cila. Ya, silakan maju kelompok Cila. Suaranya agak kuat biar temannya tahu. Ayo, suaranya kuat. Yang lain dengarkan temannya yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Ya, Selamat pagi teman-teman. buka maskernya dulu biar temannya dengar. Yang lain perhatikan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Satu, tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan bentuknya. Bunyi. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Simbol bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai. Tiga, persatuan Indonesia. Simbol Sudah, nanti perhatikan temannya yang lain. dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan perwakilan. Simbol kepala banteng. Lima, keamanan sosial. Buat suaranya Cila biar kedengaran. Yang lain tolong perhatikan temannya. Soal kedua, diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna percaya kepada Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa. Dua, tidak memaksakan agama masing-masing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak membolehkan teman beribadah. Tiga, semua yang Tuhan berikan harus kita syukuri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak merusak ciptaan Tuhan. Empat, makna saling menghargai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak memilih teman yang berbeda agama. Nomor tiga, perhatikan banyak ajaran ini. Berilah katamu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama. Jelaskan. Gambar kegiatan pertama. Pipi duduk yang benar. Pipi duduk yang benar.
ketiga, gambar pencuri. Tidak sesuai karena kita tidak boleh mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Nomor gambar 4 sesuai karena dapat memperoleh ilmu. Gambar nomor 5 sesuai karena dapat menghasilkan makanan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Sila. Ya, presentasinya sudah bagus. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kelompok Grace yang terakhir. Aku saya dulu. Ya, Kita mau kita baca aja dong. ya, dengarkan kelompok dari Grace akan mempresentasikan. Silakan Grace. Suaranya kuat. Sila ke-1, umumnya keluarga memang ada saksi mengagumkan. Sila kedua, umumnya mengagumkan menyanyi dan mengajar. Umumnya rantai. Sila ketiga, umumnya persatuan Indonesia. Semua telah meringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh ibu kebijaksanaan dalam pengusungan perwakilan. Umumnya kepala pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial motif menurut Indonesia. Umumnya padi dan kapas. Nomor 1. Satu, percaya pada Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk jatuh. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa. Suaranya agak kuat biar temannya dengar. Makna kedua, setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Saling menghargai semua agama. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga, melestarikan semua yang diberikan oleh Tuhan. 4. Relasi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Suaranya kuat. Gambar kegiatan. Langsung saja gambar 1. Nomor 1 adalah sesat karena dia tidak menghormati orang lain. Kedua, sesat karena mereka bekerja sama. Dia sedang mencuri, tidak sesuai karena dia mencuri. Nomor 4 sesat karena mereka sering menghargai saat belajar. Karena sesat karena dia menanam hanya sesuai dia melestarikan. Perhatikan di dalam menanam. Ya, terima kasih untuk kelompok Grace. Beri tepuk tangan untuk kelompok Grace. Ya, kembali ke bangku masing-masing. Pekerjaan kelompok kalian sudah selesai dipresentasikan. Nah, kembali ke bangku masing-masing. Kembali ke bangkunya masing-masing, duduk seperti biasa. Nah, kembali ke bangku. Oke. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dan juga sudah kerja kelompok mengenai tentang sila-sila Pancasila. Nah, dapat kita lihat di situ ada sila-sila yang harus kita lakukan atau kita terapkan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya tadi makna yang pertama itu adalah apa? Makna yang pertama apa? Percaya adanya Tuhan. Nah, contohnya kita memeluk agama, kita berdoa. Nah, yang kedua apa maknanya? Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Nah, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Artinya kita tadi contohnya tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian yang ketiga tadi apa? Semua yang tanggung jawab kepada kita harus dijaga. Nah, tadi menjaga ciptaan Tuhan dengan cara melestarikan misalnya lingkungan, alam, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, nah, toleransi. Artinya kita menghargai teman-teman kita yang berbeda agama, membiarkan dia beribadah. Kemudian ketika hari raya kita mengucapkan
ucapan kepada mereka. Nah, itulah tadi penguatan dari materi kita hari ini. Apa yang sudah kalian diskusikan tadi, semuanya secara garis besar Bu Rima lihat kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya pembelajaran kita kali ini adalah bahwa ketika tadi kamu menggambar suatu objek, itu harus memperhatikan warnanya kalau dalam menggambar, kemudian objeknya, kemudian juga perpaduan warna, kebersihannya dan kerapiannya. Nah, kemudian juga hari ini kita sudah belajar berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, kemudian kita juga hari ini sudah belajar tentang makna-makna sila dari Pancasila. Sila yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita harus berdoa kepada Tuhan, mengucapkan syukur, kemudian tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, memberikan kebebasan orang lain memeluk agama. Kemudian kita juga harus menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Itu adalah pengamalan makna dari sila yang pertama, dan juga menghargai atau mempunyai sikap toleransi, menghargai teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, ini adalah bentuk atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini Bu Rima akan memberikan kalian PR. Nanti kalian buka pada halaman 81, kalian kerjakan di rumah untuk pekerjaan pribadi kalian masing-masing, individu masing-masing. Nanti ketika pertemuan berikutnya kalian kumpulkan. Nah, kemudian sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Nah, siapa yang memimpin doa? Itu pulang kali ini ya. Silakan Bu Jen. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.